Kemudian tadi saya agak penasaran Pak Sony, saya buka itu tafsirnya apa maknanya ini, saya kok tiba-tiba tertarik untuk menganalisa, merenungkan makna ayat ini. Jadi yang namanya kondisi jiwa manusia itu berpotensi untuk terombang-ambing. Betul Pak Jadis? Sekarang mantap, ntar keluar masjid goyang, goyang lagi itu. Apalagi kalau yang ngasih masukan orang yang nggak beriman. Menurut aku, seberapa hebat sih hasil pemikiran manusia itu? Ini akhirnya ngaco. Tadi setelah baca Pak Del, saya itu iseng buka YouTube, pas yang saya tonton itu adalah Koh Donditan bersama tamunya, ngaco kan kayak gitu. Jadi orang yang nggak beriman, menurut saya itu Tuhan nggak perlu pakai nama. Loh, terus kalau nggak pakai nama, yang kita sembah siapa dong? Terus mikir ya, menurut saya terus. Jadi orang kalau nggak dapat petunjuk, pikirannya liar. Dan liar itu bagaikan terombang, fitul ya nihim ya mahun, terombang-ambing dalam kesesatan. Minimal kalau kita beriman, cara berpikirnya seperti ini. Mas Toto usia berapa sekarang Mas Toto? 5 ya. Usia Rasulullah berapa Mas Toto? 63. Saldo umur tinggal berapa Mas Toto? Kan jelas kan kayak gitu ya kan? Jadi ada patokan, mau kemana lagi kita? Mau neko-neko, mau jadi anggota dewan Mas Toto, ya kan? Mau anggota dewan apa kira-kira Mas Toto, ya kan? Ya Pak Adi ya. Itu kan jelas kalau orang punya iman itu tidak bisa, enggak. Kata para ulama, ketika syahwat atau setan menggodamu untuk tidak taat kepada Allah, katakanlah ma baqiya minal umri aqallu mimma madha. Apa yang tersisa dari umurku itu lebih sedikit daripada yang sudah terlewatkan. Wah, itu menjadi nggak usah macam-macam Pak Jadis, ya kan? Nah, terus macam-macam neko-neko. Dan kalau orang nggak punya ini, banyak kasus terjadi. Saya itu banyak tamu lah. Ternyata saya amati itu apa yang dilakukan neko-neko. Nggak ingat usia, nggak ingat apa? Nggak ingat usia, padahal ingat usia itu adalah standar orang yang beriman untuk selamat. Dia nggak ingat, ya contoh sederhana, udah usia 50, main olahraganya futsal Mas Toto. Kira-kira apa namanya, banyak kasus terjadi apa enggak? Udah nggak pernah olahraga, akhirnya kena serangan jantung. Betapa banyak itu orang-orang yang melakukan, apalagi dalam kehidupan dunia. Jangan salah mengambil keputusan. Nah, keputusan itu akan salah kalau didasari dengan hawa nafsu. Kalau pakai iman, standar iman, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, sholat kita jaga, terus larangan-larangan Allah kita hindarkan, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentrem hati saya Mas Toto. Yang tadinya jangan dikira saya apa namanya, pikirannya nggak macam-macam, ya sama aja lah, saya manusia Pak Del, ya kan. Kadang-kadang diliputi oleh galau. Nah, kalau sudah galau, nggak dapat tunjuk, terombang-ambing. Akan tetapi orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan Allah pasti, baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita bertambah kuat keimanannya, mendapatkan pertolongan dari Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.